Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak yang salihat, kita bertemu lagi pada pertemuan yang ke-6 ini. Kali ini kita akan membahas tentang operasi akar bilangan, yaitu tentang penjumlahan dan pengurangan serta perkalian akar bilangan suku 2. Yang pertama, penjumlahan dan pengurangan akar bilangan. Jika ada bentuk penjumlahan atau pengurangan pada bilangan bulat, maka berlakulah sifat distributif, yaitu jika ada penjumlahan AB ditambah AC, di mana di sini terdapat faktor yang sama, yaitu sama-sama memiliki faktor A, maka bisa kita keluarkan A-nya, sehingga bentuk perkalian faktornya adalah A dikali B plus C. Atau sebaliknya, jika kita temui ada perkalian faktor A dikali B plus C, maka bisa kita uraikan menjadi A dikali B ditambah A dikali C. Begitu juga pada bentuk pengurangan. Jika ada AB dikurangi AC, di mana di sini memiliki faktor yang sama, yaitu sama-sama memiliki faktor A, maka kita bisa keluarkan faktor yang sama itu dengan hukum distributif, maka bentuknya menjadi A dikali B min C. Atau jika kita temui sebaliknya, ada perkalian faktor A dikali B min C, maka bisa kita uraikan menjadi AB dikurangi AC. Nah, seperti itu. Sekarang kita lihat contohnya pada bentuk akar. Tentukan hasil operasi bilangan berikut dalam bentuk akar dan bilangan berpangkat. Yang pertama, 9 akar 3 ditambah akar 3. Kita akan bahas dulu untuk contoh soal yang pertama. 9 akar 3 ditambah akar 3 sebenarnya di sini memiliki koefisien 1. Sehingga bisa kita keluarkan faktor yang sama adalah akar 3. Kita keluarkan dengan hukum distributif, maka yang tersisa adalah 9 dan 1. Jadi 9 plus 1 dikali akar 3, maka hasilnya adalah 10 akar 3. Atau kalau kita ingin rubah akar ini dalam bentuk bilangan berpangkat pecahan, maka jadinya adalah 10 dikali 3 pangkat 1/2. Contoh soal yang kedua, ada 6 akar pangkat 3 dari 5 dikurangi akar pangkat 3 dari 40. Nah, perhatikan di sini kita tidak mendapati adanya faktor yang sama. Tetapi akar pangkat 3 dari 40 ini bisa kita pecah, ya, bisa kita faktorkan menjadi bilangan yang salah satunya harus berupa bilangan pangkat 3. Nah, seperti ini, maka kita dapati 40 itu adalah 8 dikali 3. Yang 8 ini adalah bentuk bilangan pangkat 3. Jadi 8 itu adalah 2 pangkat 3. Sehingga jika ada akar pangkat 3 dari 2 pangkat 3, maka keluar dari akarnya adalah hasilnya 2. Sehingga sekarang akar pangkat 3 dari 8 itu adalah 2. Dan sekarang kita sudah dapati ada faktor yang sama, yaitu akar pangkat 3 dari 5. Kita keluarkan, maka 6 dikurang 2 adalah 4, hasilnya adalah 4 akar pangkat 3 dari 5. Atau kalau kita ingin rubah menjadi bilangan berpangkat, adalah 4 dikali 5 pangkat 1/3. Kemudian untuk contoh soal nomor 3. 3 akar pangkat 4 dari 2 ditambah 2 pangkat 1/4. Nah, perhatikan di sini. Pertama berupa akar, tapi yang kedua berupa bilangan pangkat. Maka caranya kita harus rubah bentuk bilangan pangkat ini menjadi bilangan akar. 2 pangkat 1/4 kita rubah menjadi 2 akar pangkat 4 dari 2. Nah, kenapa bisa seperti ini? Maka perhatikan. Jadi 2 pangkat 1/4 ini bisa kita nyatakan dalam bentuk 2
pangkat 1 dikali 2 pangkat 1/4. Diingat, jika bilangan pokoknya sama, maka pangkatnya ditambah. 2 pangkat 1 dikali 2 pangkat 1/4. Bilangan pokoknya sama. 1 ditambah 1/4, maka hasilnya adalah 1/4. Sehingga kalau kita ingin nyatakan dalam bentuk akar, bentuk sederhananya adalah 2 akar pangkat 4 dari 2. Nah, seperti ini. Nah, sekarang kita sudah dapati ada faktor yang sama, yaitu akar pangkat 4 dari 2. Sama-sama memiliki akar pangkat 4 dari 2. Kita keluarkan, sehingga sekarang bisa dijumlahkan karena variabelnya sudah sama. Jadi 3 ditambah 2 adalah 5. Jadi hasilnya adalah 5 akar pangkat 4 dari 2. Kalau ingin kita rubah menjadi bentuk pangkat adalah 5 dikali 2 pangkat 1/4. Kemudian untuk contoh soal yang nomor 4. Yang terakhir, akar dari 48 dikurangi akar dari 27. Nah, caranya bagaimana? Sama seperti tadi, pertama kita harus perhatikan akarnya ini pangkatnya berapa. Kalau tidak memiliki angka di sini, maka ini berarti pangkatnya adalah 2. Nah, karena pangkatnya 2, maka 48 yang di dalam sini akan kita pecah menjadi perkalian 2 buah bilangan, yang salah satunya adalah bilangan pangkat 2. Kita dapat 48 itu adalah 16 kali 3. Nah, 16 ini itu adalah bilangan kuadrat, yaitu 4 pangkat 2. 16-nya kita keluarkan menjadi 4. Akar dari 16 kali 3 itu adalah 4 akar 3. Nah, ini bentuk sederhananya. Kemudian begitu juga untuk suku yang berikutnya, ada akar dari 27. Kita pecah menjadi perkalian 2 buah bilangan, yang salah satunya adalah bilangan pangkat 2. 27 itu adalah 9 kali 3. Maka 9 ini bisa kita keluarkan dari akar menjadi 3. Nah, sekarang kita sudah dapati di sini memiliki faktor yang sama, yaitu sama-sama memiliki akar 3. Ya, sama-sama akar 3. Kita keluarkan akar 3-nya, ya. Maka sekarang ada 4 dikurangi 2 kali 3 adalah 6. Jadi 4 dikurangi 6 akar 3. 4 dikurangi 6 hasilnya adalah min 2, maka hasilnya adalah min 2 akar 3. Atau kalau kita rubah menjadi bilangan pangkat adalah min 2 dikali 3 pangkat 1/2. Yang berikutnya adalah tentang perkalian akar bilangan suku 2. Untuk perkalian akar bilangan suku 2, maka berlaku juga sifat distributif seperti tadi. Jika ada bentuk akar A dikali akar B plus C, maka ini berarti akar A dikali akar B ditambah akar A dikali akar C. Begitu juga untuk pengurangan seperti itu. Dan perhatikan di sini untuk perkalian suku 2 yang semuanya berupa akar. Jadi ada akar A ditambah akar M dikali akar B ditambah akar N. Maka ini sama seperti yang sudah kita pelajari di kelas 8. Maka akar A dikali akar B nanti ditambah dengan akar A dikali akar N, kemudian ditambah dengan akar M dikali akar B, dan yang terakhir ditambah dengan akar M dikali akar N. Nah, jadi seperti ini. Kita lanjutkan dulu pembahasan yang terakhir adalah tentang pemangkatan akar bilangan suku 2. Pada pemangkatan akar bilangan suku 2 ini berlaku sifat-sifat pemangkatan dan kuadrat suku 2, yaitu yang pertama, jika ada akar pangkat M dari A dikuadratkan, maka ini berarti terdapat perkalian akar pangkat M dari A sebanyak 2 kali. Nah, seperti ini. Jadi tergantung dari pangkatnya yang ada di sini. Kemudian yang kedua, untuk perkalian suku 2A ditambah akar B pangkat 2, maka ini berarti A ditambah akar B dikali A ditambah akar B. Maka hasilnya adalah pakai segitiga Pascal, maka menjadi A kuadrat plus 2A akar B plus akar B kuadrat. Begitu juga jika di sini suku-sukunya berupa akar. Jadi akar A min akar B kuadrat. Sama seperti tadi, hanya saja karena di sini minus, ya, maka di suku 2-nya menjadi minus. Kalau tadi di sini plus, suku 2-nya plus. Hanya di situ perbedaannya. Jadi sama seperti tadi dengan bilangan-bilangan koefisien yang ada pada segitiga Pascal, maka kita dapati hasilnya adalah akar A
pangkat 2 min 2 akar A kali akar B plus akar B pangkat 2. Nah, selanjutnya kita akan lihat pembahasan pada contoh soalnya. Tentukan hasil pemangkatan akar bilangan berikut. Yang pertama, min 2 akar pangkat 3 dari 5 pangkat 3. Jadi dipangkatkan 3. Ini berarti adalah perkalian ini sebanyak 3 kali, yaitu 1, 2, 3. Atau bisa saja langsung kita uraikan pangkatnya. Jadi pangkatnya ini miliknya 2 dan juga miliknya akar pangkat 3 dari 5. Nah, seperti ini. Jadi min 2-nya pangkat 3 dikali akar pangkat 3 dari 5 juga pangkat 3. Nah, kemudian kita hasilkan min 2 pangkat 3. Itu kan berarti min 2-nya sebanyak 3 kali. Jadi min ketemu min, ya min dikali min adalah plus. Nanti plus dikali min adalah min. Maka hasilnya adalah min 8. Kemudian akar pangkat 3 dari 5 pangkat 3. Nah, ini diingat ya, jika pangkat di sini sama, maka keluar dari akarnya adalah bilangan pokoknya, yaitu 5. Hasilnya adalah min 8 kali 5 sama dengan min 40. Kemudian contoh soal yang kedua, 2 akar 3 min 4 pangkat 2. Jadi diingat bilangan koefisien pada segitiga Pascal, yaitu A kuadrat, ini A-nya, dikurangi karena ini tandanya minus. Jadi di sini juga ikut minus. Dikurangi 2. 2 ini memang rumus koefisiennya. Jadi 1, 2, 1. Ini 1, di sini 2, di sini 1. Jadi koefisien pada segitiga Pascal. 2 dikali A dikali B. Jadi ini B-nya. Plus 4 pangkat 2. Kemudian kalau ada 2 akar 3 kuadrat, maka kuadratnya ini miliknya 2 dan juga miliknya akar 3. Jadi 2 pangkat 2 dikali akar 3 pangkat 2. Dikurangi, sekarang kita lihat 2 dikali 2, 4, 4 kali 4, 16. Maka ini min 16 akar 3. Jadi jangan ditinggalkan akar 3-nya. Plus 4 kuadrat adalah 16. Kemudian 2 pangkat 2 adalah 4. Akar 3 kuadrat adalah 3. Min 16 akar 3 plus 16. Kemudian yang bisa kita jumlahkan diingat adalah yang berupa bilangan tanpa akar saja. Jadi matematika 12 tambah 16 adalah 28. Kemudian yang memiliki akar tidak bisa kita jumlahkan karena ini berarti variabelnya berbeda. Maka hasil akhirnya adalah 28 dikurangi 16 akar 3. Nah, jadi seperti ini saja pembahasan kita pada kali ini. Semoga bisa difahami dengan baik. Kita akhiri dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.